Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih terus memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memberikan nikmat-nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kebenaran. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terus bersalawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, ada satu pembahasan penting dan nasihat penting yang akan saya sampaikan untuk Anda pada hari ini. Satu nasihat tentang ilmu yang menjadi sesuatu yang wajib menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, nasihat itu adalah nasihat tentang ilmu. Karena ilmu adalah merupakan satu hal yang sering kita dengar. Ilmu adalah merupakan satu hal yang sering kita ucapkan. Dan ilmu adalah satu hal yang memang harus ada pada jiwa dan diri seseorang. Dalam menjalani kehidupan beragama, kita harus memiliki ilmu. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus dengan ilmu. Dan untuk menuju ke alam yang kekal abadi selama-lamanya, kita juga harus memiliki ilmu. Betapa bahwa ilmu adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Ilmu adalah merupakan satu hal yang tidak bisa kita anggap remeh. Ilmu adalah merupakan satu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggapainya. Pada saat seseorang menjalani kehidupan ini, baik di dalam kehidupan dia sehari-hari ataupun dalam kehidupan beragama, tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada orang yang menjalani kehidupan ini dengan tanpa ilmu. Maka jelas mereka akan tersesat di dalam menjalani kehidupan mereka. Apalagi dalam menjalani kehidupan kita beragama sebagai orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam. Maka pada saat kita tidak mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita, maka kita juga nanti akan tersesat menuju kepada jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan untuk menuju sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mengangkat derajat mereka artinya adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memuliakan mereka yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu.
Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menyampaikan bahwa siapa saja yang berjalan untuk mencapai sebuah ilmu atau untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Tentu sebagai seorang hamba, kita semuanya ingin menuju ke surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang kita tidak tahu bagaimana kita harus menuju kepada jalan tersebut. Tidak sedikit orang yang tersesat sehingga surga yang dia dambakan, surga yang dia impikan tidak akan pernah dia capai karena jalan yang salah yang telah dilaluinya. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelas-jelas memberikan sebuah gambaran kepada kita betapa bahwa orang yang menuntut ilmu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga yang sudah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Saudaraku, kita sudah sampaikan betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan bahwa barang siapa yang berjalan menuju kepada sebuah ilmu, artinya dia berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dia berjalan melalui perjalanan yang cukup melelahkan, berjalan melalui perjalanan yang tidak dijalani oleh orang lain, dan tidak ada tujuan lain-lain kecuali hanya untuk menggapai ataupun mencari ilmu. Tidak ada terbesit di dalam pikiran dan juga hatinya bahwa perjalanannya ini hanya untuk sekedar urusan bisnis, perjalanan yang hanya untuk sekedar berfoya-foya, dan perjalanan-perjalanan yang sia-sia. Akan tetapi perjalanan yang dilaluinya adalah memang benar-benar dikhususkan untuk mencari ilmu yang belum dia dapatkan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah merupakan satu hal yang seharusnya membuat kita dan siapapun termotivasi dengan hal tersebut. Karena yang menyampaikan ini bukanlah orang biasa seperti kita, tapi yang menyampaikan ini adalah Allah Tabaraka wa taala dan juga Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahwa ilmu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Ilmu di dalam menjalani kehidupan ini adalah merupakan satu hal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Coba kita bisa bayangkan saudaraku, ketika misalnya saat ini kita sebagai orang tua tidak memiliki ilmu bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anaknya, maka apa yang akan terjadi? Apakah anak-anak kita akan terdidik menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Coba bayangkan ketika saat ini kita menjadi seorang suami bagi istri-istri kita, tapi kita tidak memiliki ilmu bagaimana menjadi suami yang baik. Maka kita bisa bayangkan, apakah istri-istri kita akan menjadi istri-istri yang baik sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya. Anda sebagai seorang istri bagi suami-suami Anda, ketika Anda tidak tahu bagaimana ilmu menjadi seorang istri yang baik, bagaimana ilmu menjadi seorang istri yang salihah, yang menyenangkan dan yang mentaati suaminya, maka apakah Anda akan bisa menjadi seorang istri yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala?
Begitu juga Anda misalnya saat ini adalah merupakan seorang anak, tapi Anda tidak tahu bagaimana ilmu dan cara berbakti kepada orang tua. Maka apakah Anda akan bisa berbakti kepada orang tua secara maksimal? Maka jawabannya akan sangat sulit sekali untuk kita prediksi. Karena semuanya itu membutuhkan ilmu yang harus kita pelajari dan ilmu yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat kita mengaku sebagai seorang yang beragama Islam, kita diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat, haji, dan lain sebagainya. Akan tetapi coba bayangkan saudaraku, pada saat kita tidak mengetahui ilmu dari ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita itu, maka apakah kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim dengan cara yang maksimal? Kita sholat sekedar sholat, kita puasa sekedar puasa, kita membayar zakat sekedar karena ikut-ikutan orang lain membayar zakat. Kita melaksanakan haji, umroh hanya karena kita memiliki kelebihan harta tanpa didasari dengan ilmu, maka pasti hasilnya akan jauh berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat, dengan orang yang melaksanakan puasa, dengan orang yang membayar zakat, dengan orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, dengan orang yang bersedekah, karena dilandasi keilmuan yang ada pada dirinya dan dilandasi karena dia mengetahui betapa bahwa ibadah-ibadah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu terjadi, akan semakin sempurnalah, akan semakin maksimal ibadah-ibadah yang dia lakukan dibandingkan dengan orang yang melakukan ibadah yang sama, akan tetapi tidak didasari dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, betapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang terjerumus. Betapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang tersesat dari kebenaran yang sudah sangat-sangat benar sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mengetahui ilmunya. Mereka tersesat yang kemudian wal'iyadu billah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Tabaraka wa taala karena mereka tidak tahu betapa yang mereka lakukan itu adalah merupakan kesyirikan yang bisa menyebabkan mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang mereka lakukan. Mereka tersesat mengikuti orang-orang yang sebenarnya tidak pantas dan tidak patut untuk diikuti karena mereka tidak memiliki ilmu bagaimana dan siapa yang harus mereka ikuti. Saat ini banyak sekali orang yang tersesat jalan mereka dalam menjalankan ibadah ini, dalam menjalankan kehidupan beragama ini karena mereka tidak mengetahui bagaimana ilmu dalam menjalani kehidupan beragama ini sebagai seorang muslim. Betapa saudaraku ilmu ini sangat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sekali bagi kehidupan kita, bagi kehidupan beragama kita, sehingga tidak pantas dan tidak patut bagi siapapun di antara kita yang meremehkan dan bahkan merasa bahwa dia adalah merupakan orang yang tidak butuh terhadap ilmu ini, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang nanti pada akhirnya akan menyesal ketika mereka sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu. Saudaraku, betapa bahwa ilmu sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang.
Ilmu sangat penting dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kehidupan menuju alam yang kekal abadi, yaitu akhirat untuk selama-lamanya. Karena dengan ilmu, maka kita akan mudah untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tanpa ilmu, maka kita akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Orang yang berilmu juga merupakan orang yang sangat mulia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sementara kita tidak mengetahui bagaimana kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut? Nah, tentu saudaraku, untuk mengetahui kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan bagaimana penjelasan para ulama yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu untuk kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Dan pada saat kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita adalah orang yang paling baik di antara orang-orang yang lainnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita mengetahui ilmunya, kemudian kita memberikan ilmu tersebut kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah." Di dalam hadis ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa apabila seorang manusia, seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amal ibadah yang pernah dia lakukan dan pernah dia perbuat selama di dunia. Kecuali 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya bagi kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Di poin kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang senantiasa bermanfaat untuk orang yang sudah kita ajarkan. Nah, tentu saudaraku, tidak akan mungkin kita pernah bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, tapi kita tidak memiliki ilmu tersebut. Kita hanya bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain pada saat kita mengetahui ilmu tersebut. Kita mengetahui bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik dan benar. Kita mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa yang baik dan benar. Kemudian kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan kemudian orang tersebut mengamalkan apa yang kita sampaikan. Maka ketika kita meninggal dunia dan ilmu yang kita sampaikan itu terus diamalkan oleh orang yang sudah kita ajarkan ilmunya kepada mereka, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Betapa ini semua saudaraku, asalnya adalah bahwa kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Untuk itu saudaraku, melalui program ini kita menasihati kepada kita semua, kepada saya dan kepada kita semua yang menyaksikan program ini, untuk jangan pernah lelah,
Jangan pernah merasa bahwa kita adalah merupakan orang yang paling pintar, merasa orang yang paling alim sedunia, sehingga kita merasa bahwa tidak lagi membutuhkan ilmu. Kita meremehkan ilmu yang datang dari orang yang mungkin umurnya lebih kecil daripada kita. Kita meremehkan ilmu yang datang dari orang yang kita anggap tidak selevel dengan kita. Maka jangan sekali-kali terbesit di dalam hati kita untuk meremehkan hal tersebut. Teruslah mencari ilmu dan teruslah membekali diri kita dengan ilmu, sehingga pada akhirnya kita bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, yang kemudian ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang yang kita ajarkan. Di dalam sebuah syair Arab pernah dikatakan, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kehinaan menuntut ilmu, maka dia pasti akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Betapa bahwa memang menuntut ilmu itu bukanlah hal yang mudah. Menuntut ilmu membutuhkan kesungguhan yang luar biasa dari kita. Membutuhkan banyak hal yang harus kita korbankan. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Membutuhkan dana yang juga mungkin tidak sedikit. Dan terkadang menuntut ilmu itu bisa memotong kesenangan-kesenangan yang sejatinya kita senangi untuk kita lakukan. Maka barang siapa yang tidak merasakan hal-hal itu semua dalam menuntut ilmu, maka yakinlah bahwa dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Maka tentu pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita memilih menjadi orang yang memiliki ilmu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat, yang pada akhirnya pahalanya akan terus mengalir kepada kita, atau kita lebih memilih untuk menjadi orang yang bodoh sepanjang masa, sepanjang hayat kita, yang pada akhirnya wal'iyadzubillah kita akan bisa tersesat untuk menuju ke alam yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang terus bersemangat untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.